Rusia pamer detik-detik pasukan artileri, Luhut letakkan pusat komando lapangan Angkatan Bersenjata Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia memperlihatkan klip video pasukan Rusia menghancurkan pusat komando lapangan Angkatan Bersenjata Ukraina pada Minggu. Kementerian Pertahanan Rusia mengunggah video tersebut di akun Twitter resminya, secara tepat dengan peluru atau Krasmol yang dilakukan oleh pasukan artileri Angkatan Bersenjata Rusia. Mengibatkan terhabut pos komando Ukraina, tulis narasi dalam unggahan tersebut. Sementara itu, sehari setelah serangan itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memperbarui permintaannya kepada NATO untuk memperlakukan zona larangan terbang di atas negaranya. Jika Anda tidak menutup langit kami, hanya masalah waktu sebelum Rusia jatuh di wilayah Anda, di wilayah NATO, kata Volodymyr Zelensky dalam video yang terbuka tak lama setelah tengah malam. Sementara itu, setelah 2 pekan operasi khusus Rusia ke Ukraina, Moskow mengklaim telah melumpuhkan 5.393 objek militer milik lawannya. Seperti diketahui, jika Barat menyebut apa yang dilakukan Rusia, Korea adalah sebuah invasi. Untuk diketahui, Rusia memulai operasi militer khusus di Ukraina sejak 24 Februari untuk menghentikan perang 8 tahun di Donbas. Kementerian Donbas Pertahanan Rusia mengklaim lebih dari 359 objek militer telah dinonaktifkan secara operasi diluncurkan. Mereka mampu membebaskan kota Varka di Belisi, Osip, Dazo, dan militer Ukraina. Rakyat Donbas beserta misalnya kini memperketat pergabungannya atas kota Mariupol. Kawan-kawan bakal menang lawan Rusia. Kini Presiden Ukraina akui ogah lagi lawan Vladimir Putin. Zelensky, kami tidak ingin. Dalam sebuah kesempatan baru-baru ini, Zelensky mengunggah bahwa negara-negara Barat membantu Ukraina. Namun demikian, Zelensky menambahkan bahwa bantuan yang didapat oleh Ukraina tersebut belum mampu bablas oleh Kiev. Uang yang dikoleksin oleh Eropa dan negara-negara lain dihabiskan hanya untuk bantuan kemanusiaan atau senjata. Terkadang kami menerima senjata secara langsung, tetapi Anda harus memahami bahwa segala sesuatu ada harganya, katanya sebagaimana ditawarkan pada tas. Setiap kali uang yang kami dapatkan, ya, semuanya datang dengan biaya. Itu tidak gratis. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di akhir bulan Februari lalu sempat meminta Uni Eropa untuk membiarkan negaranya bergabung dengan Serikat Pekerja segera. Diketahui pengajuan permohonan untuk masuk menjadi anggota Uni Eropa tersebut langsung direspon oleh negara-negara benua biru. Namun pil pahit harus diterima oleh Ukraina harus usai dipertimbangkan untuk masuk menjadi anggota Uni Eropa. Mimpi itu seolah sirna begitu saja. Meski demikian, UE menyatakan solidaritas mereka terhadap apa yang kini tengah terjadi di Ukraina. Melansir dari Intelsat online, perkiraan terakhir UE akan terus memperkuat hubungannya dengan Ukraina yang termasuk dalam keluarga Eropa. Dalam sebuah kesempatan, Zelensky mengatakan bahwa Rusia dan Barat harus memberikan jaminan keamanan kepada negaranya. Selain dari Federasi Rusia, jaminan keamanan juga harus diberikan oleh para pemimpin lainnya, kata dalam wawancara dengan media asing pada Sabtu. Tak sampai di situ saja, Presiden Ukraina itu juga merupakan bahwa NATO tidak menawarkan perlindungan kepada negaranya. Yang kita butuhkan saat ini bukanlah kata-kata, tetapi jaminan keamanan negara-negara dan serikat-serikat negara yang mampu menyediakannya, betul katanya. Kami tidak ingin mengobarkan perang lagi. Selanjutnya melanjutkan dengan mengatakan bahwa negosiasi Rusia Ukraina berlanjut. Kami berhasil mengevakuasi 12.729 orang, katanya dalam video yang diposting oleh akun kantor kepresidenan di seluruh telegramnya. Rusia telah memerintahkan pasukannya memperluas serangan di Ukraina dari segala arah setelah Ukraina melakukan ajakan berbicara di Belarus. Tentara Rusia sebelumnya sudah menusuk ke ibu kota Ukraina,
Kiev kemudian akhirnya mundur karena menghadapi perlawanan keras pada hari ketiga invasi yang diperintahkan Presiden Rusia Vladimir Putin. Setelah pihak Ukraina melakukan proses negosiasi, hari ini semua unit diberi perintah untuk mengembangkan kemajuan dari segala arah sesuai rencana operasi, kata juru bicara militer Rusia Igor Konashenkov dalam sebuah pernyataan disita dari AFP pada Sabtu. Rusia mengatakan pada Jumat bahwa Putin siap mengirimkan deklarasi ke Belarus untuk melakukan pembicaraan, namun Ukraina menginginkannya dilakukan di Warsaw. Ukraina mengatakan sedang diserang dari beberapa sisi, termasuk di Belarus. Konashenkov mengklaim pasukan Rusia tidak menargetkan wilayah sipil. Kendati begitu, ada berbagai bukti yang tersebar luas menyatakan kebalikannya. Ukraina menjelaskan pada Sabtu bahwa setidaknya 198 orang tewas dan serangan Rusia, termasuk 3 anak-anak sejauh ini. Rusia yang menginvasi Ukraina sejak 24 Februari belum menyatakan jumlah korban di pihaknya. Rusia memperingatkan negara-negara tetangga yang menampung pesawat militer Ukraina saat invasi berlanjut. Salah satu Rumania yang merupakan anggota NATO yang disebut Rusia bisa saja berujung terlibat dalam konflik bersenjata. Kami mengetahui secara pasti bahwa pesawat tempur Ukraina yang terbang ke Rumania dan negara-negara tetangga lainnya, disebut juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konashenkov dalam pernyataan video sumber dilansir Reuters pada Senin. Penggunaan jaringan lapangan udara di negara-negara ini untuk menjadi pangkalan penerbangan militer Ukraina yang kemudian digunakan melawan tentara Rusia bisa dianggap sebagai keterlibatan negara-negara ini dalam konflik bersenjata, bila tegasnya. Menanggapi perintah Rusia, Perdana Menteri PM Rumania Nicu Chiu menyebut sebagai terorisme. Ini murni terorisme yang dirancang untuk mengalihkan perhatian dari apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Warga sipil tewas, aturan konflik yang bersenjata dilanggar, ujar Juja dalam pernyataan saat wawancara dengan televisi lokal. Lebih lanjut, Juja mengatakan bahwa Rusia melakukan apapun untuk menakut-nakuti Rumania. Kami tidak punya alasan untuk merasa terancam, telah tegasnya. Juja kemudian membahas insiden yang dilaporkan militer Rumania hari pertama invasi Rusia ke Ukraina. Saat itu sebuah jet tempur Ukraina dicegat saat kedapatan mengudarai di wilayah udara Rumania dan dipasang untuk mendarat. Pilot jet tempur Ukraina memberitahu kepada otoritas Rumania bahwa agresi masuk Ukraina udara Rumania disebabkan oleh masalah teknis. Dalam pernyataannya, Konashenkov juga mengklaim bahwa hampir semua pesawat tempur Ukraina telah dihancurkan.